Shalom, selamat pagi saudara terkasih, senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 29 ayat 21 sampai 27. Ini masih dalam perikop Yakub memperistri Lea dan Rahel, dan pada pagi hari ini merupakan bagian yang kelima. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, Yakub berkata kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku menghampiri dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam, Laban mengambil Lea, anaknya, lalu membawanya kepada Yakub. Yakub pun menghampiri dia. Laban juga memberikan Zilpa, hambanya perempuan, kepada Lea, anaknya, sebagai hamba. Pada waktu pagi, ternyata perempuan itu Lea. Lalu Yakub berkata kepada Laban, "Apa yang kau perbuat terhadap aku? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja kepadamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Di tempat kami ini tidak biasanya orang berbuat demikian, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja padaku 7 tahun lagi." Saudara, dalam ayat bacaan kita hari ini, kita melihat bagaimana Yakub begitu mengasihi Rahel, hingga ia mau bekerja bersama dengan Laban selama 7 tahun. Setelah tepat 7 tahun ia bekerja dengan Laban, maka Yakub meminta perjanjian dengan Laban agar ia mendapatkan Rahel sebagai istrinya. Setelah mendengar perkataan tersebut, maka Laban membuat pesta besar untuk pernikahan Yakub. Hal ini dilakukan sebagai sebuah tradisi dalam budaya di Timur Tengah. Ketika malam harinya, Laban membawa Lea kepada Yakub. Hal ini tidak disadari oleh Yakub karena Lea menggunakan kerudung dan situasinya sudah malam. Yakub baru menyadari penipuan yang dilakukan oleh Laban pada keesokan harinya. Mengetahui hal tersebut, maka Yakub mendatangi Laban menanyakan apa yang telah ia lakukan. Lalu Laban menjawab pertanyaan Yakub dengan menyebutkan bahwa di daerah mereka tidak biasa untuk menikahkan anak yang lebih muda sebelum anak sulung. Oleh karena itu, ia melakukan hal tersebut kepada Yakub. Saudara, melalui kisah ini kita melihat penipuan yang dilakukan Laban kepada Yakub. Meskipun terlihat alasan yang Laban berikan masuk akal, namun kita melihat bagaimana tujuan awal dari sikap Laban tersebut. Yang menjadi alasan utama ia menipu Yakub bukan karena tradisi atau budaya yang berlaku pada saat itu, tetapi memang ia sudah merencanakan hal itu sejak awal. Dan Laban menggunakan tradisi atau budaya yang ada untuk menutupi rencana penipuannya agar tidak terlihat ia bersalah. Saudara, melalui renungan hari ini kita melihat bagaimana Laban menutupi penipuannya dengan menggunakan tradisi atau budaya yang ada pada saat itu. Sebenarnya tradisi atau budaya tersebut ia gunakan hanya agar rencana penipuannya tidak diketahui oleh Yakub. Saudara, seberapa sering kita melakukan hal yang sama seperti Laban? Dalam keseharian, kita sudah memiliki rencana buruk awal yang akan kita lakukan. Namun, karena takut orang mengetahui rencana buruk kita, maka kita menutupi dengan hal-hal lain yang masuk akal agar menutupi rencana kita. Saudara, melalui renungan hari ini kita diingatkan bahwa penipuan atau rencana jahat kita itu tetaplah dosa, meskipun kita berusaha untuk menutupi dengan hal-hal yang lain. Marilah kita terus hidup dalam kebenaran dan jangan merencanakan hal yang jahat atau penipuan. Karena itu tetaplah dosa, meskipun kita bungkus dengan hal lain yang seolah-olah benar.
Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita tetap hidup benar dan jujur dalam menjalani keseharian kita? Jika belum, maka marilah berdoa datang kepada Allah. Berdoalah agar Allah memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman yang telah kita renungkan hari ini. Sehingga dalam keseharian kita dapat menjadi orang yang terus hidup benar dan jujur. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kembali datang kepada setiap kehidupan kami pada pagi hari ini. Melalui bagian yang kami baca hari ini, kami kembali diingatkan, kami kembali diteguhkan, kami kembali diingatkan untuk setiap kami dalam menjalani kehidupan ini, kami harus tetap bersikap benar dan jujur di dalam segala hal yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, jika mungkin ada waktu-waktu di mana kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Mungkin kami sudah merancangkan hal yang jahat kepada orang lain, kami sudah merancangkan hal yang buruk untuk kami lakukan, dan kami membungkus rencana itu dengan hal-hal yang lain yang seolah-olah masuk akal. Ampuni kami karena kami telah melakukan hal yang berdosa di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan ubah kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus membimbing kami, menuntun kami, agar kami dapat terus melakukan kebenaran yang kami terima hari ini, untuk kami terus bersikap jujur dan benar di dalam segala hal yang kami lakukan. Sehingga melalui setiap hal yang kami lakukan itu, nama Tuhan dapat dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga menyerahkan aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.